our channel Talk About Us. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan seret satu lagi bintang tamu ke sini. Tentunya bintang tamu kali ini adalah seorang yang tidak kalah kurang ajarnya. Untuk bisa membawa bintang tamu kali ini ke sini kita butuh tenaga yang ekstra karena kita harus mencari di antara para peminum yang ada di lembaga ini, guys. Oke, jadi kita panggil bintang tamu kita, Regal WKC, jedak jeduk pemabuk nomor 1. Oke. Di sini duduknya mereka. Selamat malam, Om. Tidak. Selamat malam, guys. Regal kenapa pakai masker? Barusan habis vaksin tadi. Oh. Terus? Oke. Ini vaksin yang pertama atau vaksin keberapa, Regal? Vaksin ke-8 ya yang begini. Tidak aman. Yang pertama. Oh, yang pertama. Jadi Om Regal aman? Aman. Bagaimana kabar? Baik. Kabar baik. Oke. Om Regal bisa kesini lagi? Lebih dekat lagi? Sini. Oke, makanya kursi yang terus. Oke. Lanjut. Om Regal, pertama apa kabar ini hari? Baik. Kenapa tadi divaksin? Karena menurut saya vaksin itu penting. Wih, semangat sekali kan. Om Regal ini punya banyak kemampuan selain pemabuk. Om Regal ini juga patuh pada peraturan dan tertib pemerintah. Oke, beri aplaus guys. Om Regal ini menjadi PNS atau tidak? Pertanyaan yang Tidak perlu, nanti sebenarnya Om Regal mau jadi PNS nanti saya bisa ajukan. Soalnya Om Regal termasuk salah satu yang mendukung program pemerintah nih. Oke, jadi Om Regal kami ini malam nih undang setiap apa saya panggil Om? Atau panggil apa? Kakak, Om, terus. Tua. Oke. Abang, begitu ya panggil abang. Kakak, Kakak, oke. Oke, kakak. Jadi pada sayang kamu. Tidak. Oke. Jadi Om Regal status jomblo. Jomblo dong. Anjay, ini bakar. Oke. Om Regal jadi ini malam. Kakak Regal jadi kayak undang kakak Regal ini malam tuh. Oke, jadi malam ini tuh kita minta kakak Regal kesini. Kita mau omong-omong tentang pemabuk dan pergaulan bebas. Yang pertama nih. Sebelumnya Om Regal perkenalkan diri dulu kepada kalian punya 10 juta subscriber. Padahal tidak. Perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Regal. Tinggal di Wekomo. Hobi Mabuk sih. Cita-cita pastor sebenarnya. Tapi Dulunya pastor. Tapi pada saat ke depan. ke depan. Terus Ke belakang. tidak bisa jadi pastor. Oh, tidak bisa. Karena apa? Karena minum mabuk lebih menggiurkan, atau? Oke. Itu juga karena pergaulan. Oh iya, oke, mantap nih. Berarti berkelindan sekali nih dengan kita bertema malam ini nih, Om Regal. Oke, manis kamu. Oke. Kakak Regal sejak kelas berapa atau sejak umur berapa sudah mulai minum-minum? Sejak SMP mungkin. SMP kelas 1. SMP kelas 1. Pertama minum tuh bagaimana ceritanya? Diajak atau memang mau coba-coba atau apa? Pertama minum tuh apa? Tuak atau arak? Pertama minum tuak. Itu bagaimana ceritanya tuh? sampai pertama kali bisa minum tuh? Kok ceritanya panjang nih. Oh begitu. Ringkas bisa. Kira-kira di mana tuh pertama minum? Mau ke sekolah atau acara adat waktu di kampung gitu. Jadi dorang beng tuh. Beng itu apa? Tuang maksudnya. Tuang. Oke. Ini gue sama sendiri bisa nih memang. Oh iya, oke. Tuang tuh pertama tuang, ya. Oh, edar gitu tuh. Dorang edar tuh. Maksudnya sampai di saya juga mau coba tuh, mau coba pertama. Dan saya minum ternyata enak. Terus akhirnya ketagihan. Ketagihan. Sampai sekarang. Terus kenapa kakak Regal suka minum sampai sekarang? Karena ketagihan tadi atau ada alasan lain? Maksudnya setiap kali kalau saya pesiar kan, maksudnya bergaul gitu, selalu duduk lingkar tuh, jadi saya juga akhirnya duduk lingkar tuh, saya duduk melingkar. Duduk melingkar sambil minum. Oh, itu. Kadang duduk segi 4 itu namanya melingkar juga. Tidak, itu kotak sih. Oke. Jadi itu mengkotak. Oh iya, jadi ada berbagai jenis. Ada persegi. Jadi ada zat. Suka hati kamu. Oke. Apa sih kira-kira ada bentuk-bentuknya tuh? Bentuk duduk tuh. Ada yang melingkar.
Kalau yang di sini lebih terkenal yang melingkar. Oh, oke. Kalau saya jelaskan bentuk persegi ini macam kita sekolah ulang nih. Oh iya betul sekali. Iya betul. Oke. Terus apa namanya tadi apa? Bagaimana apa sih? Maksudnya suka minum tadi kenapa? Suka bersiar bergaul terus melingkar terus diajak teman-teman begitu duduk minum. Diajak teman-teman begitu. Teman-teman ajak. Ya. Jadi apa? Terus diajak minum. Saya coba untuk minum. Lalu ketagihan gitu, maksudnya enak. Maksudnya kalau rasanya setiap orang kan pasti beda-beda. Tidak mungkin rasa enak semua minum harus enak. Oh iya, oke. Terus kalau Kak Rega paling suka minum apa? Kalau saya minum selain susu. Susu suka juga. Susu. Oke, kalau segitu sekarang begini. Tapi kan ada perempuan yang suka lagi pemabuk. Itu menurut Kak Rega gimana? Setiap orang kan punya penilaian berbeda-beda tuh. Jadi kalau memang dia tidak suka laki-laki pemabuk, ya sudah, tidak apa. Mungkin kami tidak memaksa dia harus suka ke kami juga. Sejauh ini pernah punya perempuan yang tidak suka pemabuk? Pernah banyak. Banyak saja playboy. Kenapa mereka tidak mau pemabuk? Adakah yang pernah larang-larang tiba-tiba minum gitu? Pernah ada? Ada. Cuma maksudnya sadar dulu kan ini sudah hidup begitu. Siapa minum itu juga cari kawan. Maksudnya saya duduk dengan kawan-kawan orang. Serasa kalau dorang ngomong begitu, kalau dorang tidak suka pergi. Saya tidak harap dorang untuk bertahan. Om Rega, kalau misalnya di depan sini ada Mia Khalifa dengan 1 botol arak, Rega pilih yang mana? Mia Khalifa? Mau ya pilih anak 1 atau 2 nih? Kalau satu nih, harus pilih 1 nih. Pilih Mia Khalifa. Ini bayangkan Mia Khalifa di sini Mia nih. Khalifa terus? Kenal kan Mia Khalifa? Saya kenal juga, saya enak juga dalam namanya. Sejak kapan kenal Mia Khalifa? Sejak SD. Oke. Jadi Mia Khalifa di sini nih, botol arak di sini. Pilih mana? Mia Khalifa atau botol arak? Mia Khalifa kan, maksudnya gitu. kebutuhan ini sekolah apa nih tadi tuh? Oh itu tuh maksudnya persahabatan. Oke, mantap. Oke, tepuk tangan buat pribadi. Oke, jadi sekarang kamu tanya nih, misalnya begini, Rega ada pacar nih, ada pacar satu perempuan yang laki-laki. Tapi kalau sekarang alhamdulillah masih jomblo. Oh begitu, sama jomblo. Oh bisa. Ini jalan-jalan ini adik. Oke, misalnya begini nih Om Rega, kita udah pacaran nih, kalau lagi duduk minum dan misalnya aja nih ya, kalau lagi duduk minum dengan teman-teman nih, terus hari kan berarti suka nih kau minum mabuk nih, saksana badan batang ubi hantam kau suruh pulang. Kau pulang, saya mau balik, ke mana? Pukul saya atau kau kesini ke teman-teman? Kalau menurut saya kita udah masih pacaran, kita tidak punya hak juga. Kalau kita harus suami istri gimana tuh? Kalau suami istri bisa. Rega bangun pulang, atau kau bangun pulang? Saya bangun pulang. Bangun pulang jauh? Pulang. Bangun pulang jauh? Oh ya pulang. Suruh apa kalau mau tidur kita tidur tuh ya. Kalau mau makan babi memang saya harus makan babi. Habis itu pergi minum lagi tidak? Tidak. Oh berarti Rega nih adalah calon laki-laki idaman. Kamu kalau calon laki-laki pemabuk tapi bisa kamu kalau calon laki-laki pemabuk tapi tahu ini promosi saya. Rega ada di Komo Pak. Oke, jadi ya pertanyaan yang berikutnya adalah gini. Kalau misalnya suatu ketika nih, khusus sayang sekali itu perempuan, kamu baru pacaran nih, khusus sayang sekali dia, tapi tiba-tiba karena aku suka minum mabuk, ketika aku pulang, aku pukul dia setengah mati, dia udah tinggal kau, bagaimana tuh? Kalau menurut saya bukan orang tipe seperti itu. Oh begitu? Jadi kalau Rega biasanya kalau mabuk buat apa? Kalau sama mabuk biasanya tidur. Tidak pernah buat kacau? Pernah sih, maksudnya. Itu pas mana tuh buat kacau yang mana? Pesta. Oh pas pesta? Kacau besar? Tidak terlalu, pas-pas? Sedang? Sedang, maksudnya ukuran lembata tuh itu tidak terlalu besar juga. Oh gitu ya? Tapi pernah kan minum mabuk sampai tahu diri? Pernah. Ceritanya bagaimana tuh? Ya, ceritakan pengalaman yang pertama. Minum mabuk sampai tahu diri nih. Sama aja gue cerita itu. Tiba-tiba saya cerita apa? Di sini bisa tuh. Cerita di sini. Saya lagi mabuk kan sekarang. Oh sekarang? Iya kami tahu. Soalnya kami klarifikasi dulu. Sebelum kami seret Om Rega nih ke sini, tadi tuh sedang duduk lingkar dengan teman-teman. Lingkar tuh segi 4 tadi. Persegi. Lingkar sih. Oh lingkar. Tadi karena aku masuk kan bentuk lingkaran. Oh lingkaran tadi. Maka tadi dia sedang. Aku masuk tadi bentuk kotak begini. Kotak maka sedang mengkotak. Oke, jadi coba ceritakan sedikit dulu. Waktu kau minum mabuk sampai tidak tahu diri itu yang pas mana? Itu pas pesta sih. Ya? Waktu itu pesta. Pokoknya teman juga tidak tahu lagi bahwa itu teman. Sabar, emangnya benar kah kalau laki-laki kalau sudah minum mabuk itu dia tidak pernah bilang orang lagi?
Kalau menurut saya benar. Kalau saya pernah minum dan itu Itu saya terjadi. yang Apa yang saya bikin untuk dikenal cukup teman? Yang setiap kali kalau dia aku tuh bisa kenal. Kenapa? Apa sebenarnya? karena mabuk. Oh, karena mabuk. Karena mabuk berlebihan sampai maksudnya kita lihat juga sudah kabur semua rabun. Pokoknya itu dalam pikiran kalau sudah memang kacau. Terus kalau misalnya ada kan yang bilang juga orang kalau sudah mabuk tuh dia semakin berani, ya toh? Itu benar kan? Katanya bilang kalau muka panas tuh dia berani sekali tuh. Terus ada orang juga kalau mabuk tuh banyak. Benar? Setiap orang itu beda serasa. Kalau ada yang mabuknya Tipe pendiam, mabuknya beda. Oh, iya. ada yang mabuknya pendiam. Kalau sudah berat tidur. Tapi ada kalau saya sendiri saya mabuk palingan kalau sudah berat saya tetap duduk di situ, saya tidur juga di situ. Oh, tapi tidak bikin kacau-kacau apa gitu ya? Iya, Tergantung juga. kalau belum jual kita beli tuh. Oh, Macam keras kan saya mau teman. tidak tapi benar le. Tapi memang kalau mabuk tuh begitu. Tapi kalau saya sadar baik saya. Oh bisa. Oh Baik. iya, kalau sadar baik sekali pribadi. Tapi jangan minta uang kalau uang tidak ada. Tapi kalau mabuk, Kalau mabuk minta uang, tidak ada juga. Tergantung siapa gitu. Oke. Jadi tadi cerita dulu. Waktu pas mana yang pesta terus buat kacau tuh. Karena mabuk tadi itu. Itu pesta di mana? Di Wekomo juga. Di Wekomo. Ya. Oh, mereka yang pukul orang atau orang yang pukul mereka? Tidak sih, maksudnya itu adik-adik orang yang buat kacau. Adik-adik tuh? Umur di bawah saya, Oh, adik-adik oke, orang. adik-adik. Dari Wekomo sini juga. Ya. Saya posisi tidur juga waktu itu. Terus? Jadi pas kacau itu sudah, maksudnya saya sadar kaget tuh. Bangun ke sana. Pokoknya itu sudah dalam saya pokoknya berkelahi saya jadi saya masuk ke sana. Orang pukul saya juga saya tidak tahu bahwa itu orang pukul saya. Yang pentingnya saya bangun sadar pagi itu saya muka bengkak semua. Dan itu saya parah sekali sumpah. Dan itu saya tahu bahwa saya mabuk parah sekali. Jadi seumur mulai dari minum sampai dengan hari yang paling parah tuh yang itu tuh. Kalau paling parah saya hitung itu. Oke, jadi begini nih Regal. Kalau misalnya nih satu kali nih, aku tidak apa-apa lagi nih. Di Kopi Hidup nih tinggal uang 500 biji. Tapi aku ketemu dong teman-teman mereka Jo yang kemarin-kemarin kau minum tuh dong yang beli ke kau. Nah sekarang giliran kau yang harus beli nih toh apa namanya bandar bukan? Pot gitu. Tapi bukan pot yang suruh kau yang pasti dong beli nih gitu. Jo, aku jadi tinggal uang 500 biji nih. Tapi kau ada tua di rumah. Kau pilih yang mana? Kau jual ke tua atau kau jual ke teman-teman yang minum? Tidak bisa itu kata terlalu kasar. Oke. Jadi Regal nih sekalipun keluarga tuh number one. Enak. Oke. Enak lekuk bibir tuh. Maksudnya terus. Kan keluarga tidak mungkin kita jual kita punya istri untuk hanya untuk minum tuh. Minum tuh untuk senang-senang. Saya kalau memang kita lagi capek atau apa mau melepas lelah. Melepas lelah atau mau bersama dengan teman-teman gitu. Itu tuh berarti minum pilihannya. Oke. Terus kalau begini nih, kalau tanpa kerja duduk cuma minum saya tidak mungkin tuh. Kalau mereka masuk kategori yang mana? Minum hanya untuk senang-senang atau minum memang rutinitas? Setiap hari kau minum? Atau tidak juga kadang-kadang tidak? Kalau saya memang tidak bisa saya pilih dua-dua. Saya memangnya pokoknya saya setiap kali kalau memang pulang kerja saya selalu minum. Jadi sebenarnya minum tuh melepas lelah gitu? Itu karena saya masih sendiri tuh belum tahu kalau kedepannya. Nanti kedepannya kalau memang ada istri itu pasti akan berubah, tidak mungkin. Jadi tidak selamanya begitu. Tidak mungkin begitu terus. Kalau pertanyaan ngajak berantem kalau apa namanya? Kalau perempuan yang tidak suka laki-laki peminum, bagaimana Regal bertanggapan? Karena begini masalahnya begini. Kenapa kalau kami sebagai perempuan nih, kami tidak suka laki-laki yang peminum tuh karena begini Regal. Kadang tuh ada tuh kok, kalau kau minum mabuk tuh, pulang tuh pukul kami po. Tidak selamanya begitu juga. Tapi memang 80%. Tapi kalau memang bencong itu memang harus pukul kan. Karena begitu, bayangkan perempuan tuh tidak suka laki-laki tuh karena ketika dong mabuk tuh dong pulang tuh dong betek dong perempuan gitu, makanya kayak itu tidak suka. Terus dan kadang-kadang tuh kayak kalau misalnya mabuk tuh kayak buat aneh-aneh tuh kak, kayak malu-maluin tuh kak, malu-malu. Jadi itulah kenapa perempuan tuh tidak suka laki-laki yang pemabuk. Itu menurut mereka bagaimana? Kenapa harus menurut saya itu menurut perempuan tuh kalau aku menanggapi itu kak. Kalau saya menanggapi itu tuh serasa wajar saja. Itu kan tergantung orang. Dompu tipe seperti apa kan itu tuh tergantung orang. Kalau Regal tipe perempuan yang aku suka yang apa? Kalau saya tipe perempuan saya tidak tahu, pokoknya dia tuh suka saya terima apa adanya sudah selesai.
Oke. Kalau saya maksudnya muka Oh, lihat bukan gimana ya? Apa adanya tapi bukan maksudnya itu lagi. main gila Oh, oke. Terus kalau misalnya begini nih, satu ketika Regal sudah punya istri, Terus? itu bagaimana memprioritaskan antara urusan rumah tangga dengan mabuk-mabukan? Oh jelas prioritasnya tuh rumah tangga. Rumah tangga lebih prioritasnya. Regal, aku suka perempuan yang bagaimana? Mau Tipe perempuan. kalau satu yang Apa? Yang apa? Yang benar-benar Pokoknya Islam gitu? yang Atau- baik lah. Oh, perempuan pokoknya. yang baik. Menurut saya tuh yang baik, tapi maksudnya ini juga Baik. bukan baik juga, tapi maksudnya kembung tuh. Kalau tidak berisi kan tidak mungkin masuk Oh ke gitu. tulang. Oke. Jadi ini nih, tadi kan sudah tentang apa nih pandangan dari perempuan nih yang suka lagi mabuk nih. Kalau pandangan masyarakat yang menilai bahwa seorang yang pemabuk tuh dia pasti punya pergaulan yang bebas. Kau setuju atau tidak? Jelas saya tidak setuju juga, maksudnya minum tuh dalam banyak versi tuh. Ada yang minum karena kecapean jadi ingin tidur pulas, terus minum sedikit lalu tidur. Tidur pulas tuh apa tidur pulas? Maksudnya tidur yang dalam posisi slow gitu. Oh slow. Oh, oke paham. Kau jangan menjebak saya dalam pertanyaan. Oke. Terus. Kembali netral. Oke. Terus tadi saya duduk dak tadi nih. Sama mereka kan seduk dak guys, karena mereka nih setengah waras sih dia datang di sini. Tahu bagian saya sumpah deh. Oke. Terus Saya terpaksa juga saya dari sini. Oke. Jadi ya. Tadi tuh apa tuh? Menurut para masyarakat, kalau engkau tuh pemabuk berarti engkau ini punya pergaulan yang bebas. Jadi setiap orang tuh beda-beda juga. Ada yang minumnya cuma tapi itu tidak mabuk. Kalau memang dumpu kata-katanya memang minum mabuk itu termasuk dalam kategori pergaulan bebas. Saya rasa iya juga karena Bisa juga. kalau kita minum mabuk kan banyak teman gitu Iya. baru. Tapi bagaimana? Kan memang masyarakat sampai punya persepsi seperti itu kan melihat dari kenyataan Oh juga itu tuh saya mereka. tidak peduli sama sekali. Jadi kan melihat dari kenyataan juga toh guys. Ah. Karena kan kebanyakan orang yang minum mabuk itu kan pengaco. Terus kayak bergaul Terus? sembarangan begitu. Kalau Regal tuh punya pergaulan bebas juga, punya banyak teman. Saya punya banyak teman. Tapi maksudnya dalam artian pergaulan bebas nih, pergaulan bebas itu artinya apa sebenarnya? Oh, maksudnya kalau Maksudnya bergaul nakal begitu? bebasnya tanpa memperhatikan nilai, etika, apa segala macam. Oh tidak. Oh, kalau Regal masih ada batasan-batasan. Berarti bukan Kalau- termasuk pergaulan bebas, toh? Kalau saya maksudnya tidak termasuk dalam kategori. Saya memang bebas tapi maksudnya ada etika. Ada, kita. oh iya oke. Kalau dia lebih umur saya panggil kakak, kalau di bawah saya panggil adik. Oh. Gitu. Jadi tidak macam kita ketemu. Oke. Bodoh sekali itu. Berarti masih ada batasan-batasannya. Masih ya? ada batasan. Tapi kalau sumabuk panggil orang bagaimana? Saya mabuk juga gitu. Tapi kalau macam dorang maksudnya di sini kan kita biasa kelakar kan dengan oke. bahasa-bahasa kotor Iya, gitu. gitu. Saya juga ikut dorang gitu maksudnya kita Mengimbangin gitu ya. minimal. Tapi maksudnya dalam artian maksudnya komedi gitu kita Main gila ketawa toh, tapi gitu. kalau aslinya Regal tetap memperhatikan batasan. Kalau aslinya saya mesti menghargai orang. Oh, berarti bagus juga nih gitu baik. Makan bagus. Bayar deh. Kenapa kau menghargai orang mungkin masih jomblo, sumpah. Itu kenapa tuh? Tidak laku mungkin anjing. Tidak, anjing. bukan. Kau belum menemukan ini, sumpah deh. Kau belum menemukan perempuan yang ini. Perempuan yang ada di Dan saya juga sana. tidak maksudnya tidak Tidak. fokus ke situ juga. Lebih apa? Saju belum. Tidak. Maksudnya belum matang juga tuh. Oh, belum matang. Masih apa nih? Setengah matang. Masih setengah matang, masih mengkal gitu. Oh, masih mengkang, teh. Rujak bisa nih. Rujak reka-reka. Rujak reka-reka. Oke. Reka, sekarang katanya kau satu kali lagi. Sekali nih. Satu kali lagi benar, sumpah satu kali lagi. Dan tanya satu kali terus nih. Regal, kau suka kah perempuan yang punya pergaulan bebas? Maksudnya kalau saya suka saja. Suka. Maksudnya kalau itu dong suka, saya juga suka saja. Tapi maksudnya untuk memiliki orang kan tidak mungkin tuh. Maksudnya saya bukan tipe orang yang saya cari perempuan tuh yang untuk merubah saya, bukan untuk. Gitu. Kalau kem dua sama-sama rusak, gimana ya rumah tangga kem dua bakal Iya, benar sekali. Mantap Om Regal. Oke. Yang ada setika mereka sembahyang gitu. Oke, jadi begini Regal, berarti benar Kak, ada orang yang bilang ketika seorang laki-laki yang
masa lalunya buruk, ketika dia ketemu perempuan yang tepat dia akan berubah, betul? Betul. Betul. Begitu juga dengan perempuan yang misalnya dia punya pergaulan yang bebas begitu, tapi ketika ketemu laki-laki yang tepat dia pasti akan berubah. Oke, betul berarti. Tergantung perempuannya juga. Oke. Berarti tidak selamanya itu betul. Tidak selamanya betul juga. Ada yang mungkin sudah begitu dia akan tetap begitu juga. Oh gitu. Dan itu juga maksudnya dari pengalaman saya bergaul ke sana kemari gini. Ada yang begitu, maksudnya ada yang saya ketemu tapi 1-2 gitu. 1-2 saja. Tidak mungkin saya bongkar di sini juga, Iya, kalau serang saja semua. Betul. Betul sekali. Benar ya. Berarti berkali benar nih, ketahuan ada batas-batasannya ya Regal. Jadi walaupun bebas tapi Regal selalu punya batasan. Jadi ini nih teman-teman, sekarang kita sudah mendengar versi dari Om Regal nih tentang seorang laki-laki yang pemabuk dengan dunia permabukannya dengan sisi. Tapi kalau sisi baik dari seorang pemabuk apa? Ada juga. Lebih jujur lah, betul lah. Orang bilang kalau laki-laki mabuk itu lebih jujur. Betul tidak? Betul sih menurut kalau saya sih benar. Nah, jadi kalau maksudnya kalau pada saat mabuk tuh lebih banyak curhat begitu ke teman-teman gitu. Ada yang sampai menangis-nangis. Iya, itu tuh memang benar kan? Benar. Dan itu ada pernah satu teman juga. Ya. Kalau gue sendiri? Kalau saya sendiri. Pasti pernah tembak perempuan nih. Pasti pernah tembak perempuan pas mabuk. Pernah? Tembak perempuan pas mabuk? Tidak pernah, karena tidak ada perempuan yang mau dengan saya. Saya juga sadar diri juga tuh tidak pernah. Kalau saya mabuk saya selalu bisa kontrol diri. Maksudnya kalau dengan perempuan gitu, maksudnya komunikasi dengan perempuan tidak terlalu dengan laki-laki sih saya. Oh gitu. Gay kayaknya. Kalau memang tidak terlalu perempuan dia laki-laki sudah Tuhan kita lagi. Sumpah ya. Kita konten kalian lah konten XXXXX guys. Sumpah deh. Oke, jadi singkat kata tidak selamanya seorang yang pemabuk itu dia punya pergaulan bebas, dan tidak selamanya orang yang punya banyak teman tuh berarti dia termasuk dalam seorang yang punya pergaulan bebas tanpa batasan. Contohnya Om Regal nih, dia memang seorang pemabuk tapi dia punya batas-batasan tertentu, dan dia juga punya banyak teman tetapi dia selalu memperhatikan protokol kesehatan. Toh? Terima kasih. Oke. Jadi tolong berikan apa namanya petua pesan untuk teman-teman sekalian berkaitan dengan protokol kesehatan. Oke, buat teman-teman yang peminum sekaligus punya pergaulan bebas, tetaplah minum sampai sukses. Kalau belum sukses, tetaplah minum lagi. Pokoknya sampai sukses. Kalau memang tidak sukses, itu kau punya sial. Itu kau nasib. Tetap patuhi protokol kesehatan. Setiap kali duduk lingkar harus gunakan masker, jaga jarak. Kalau dia kena pusap. Kalau memang tidak jaga jarak, kau pulang saya itu beban. Baru setiap kali kalau mau datang duduk minum tuh, saya ingatkan untuk teman-teman, setidaknya pot-pot. Jadi dari rumah tuh bawa uang, jangan datang. Hanya, jangan, kalau tak ada mulut terlalu kasar. Lebih kasarnya apa? Maksudnya, jangan datang bawa badan dan diri itu kan biji. Kasar deh. Jadi kalau yang untuk yang pergaulan bebas tuh, mereka bisa berubah pada waktunya. Maksudnya ada pasangan yang bisa merubah mereka. Oke. Dan saya yakin itu pasti bisa. Oke. Sukses ya teman-teman. Jadi berguna sekali omong kosong kita dengan Om Regal ini malam. Om Regal nih dia nih meluangkan waktunya sekali, walaupun tadi dia sedang duduk minum mabuk, tapi kita ajak dia ke sini, dia bersedia untuk datang. Pakai jalan kaki tadi. Pakai jalan kaki apa? Saya pakai motor. Oh, oke, saya lihat. Oke. Kumpu merendahkan saya. Sudah rendah. Tidak Om Regal. Oke, jadi terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Om Regal sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara talk show kami ini dengan penonton sekitar 10.000 amin juta miliar triliun in the sky. Oke. Jadi Om Regal ngomong kan. Oh, sini teman. Mama ya. Ngomong kan. Baru. Dari tadi ini nih omong kosong semua. Tidak ada minuman sekali. Saya minum bebek ini sudah 4 kali saya. Penipu cuma konten penipu nih teman. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih Om Regal. Silakan pulang. Kau mau boleh kawan kabret.